Oke, Bapak Ibu, ya masih ada Ibu Neneng, ada yang mau disampaikan Ibu Neneng? Ya, masih raise hand. Nah, Bapak Ibu sebelumnya ya Bapak Ibu gimana? Enggak, tadi itu bekas raise hand Oh waktu iya, belum selesai. ya, ya terima kasih. Bapak Ibu kita punya waktu 45 menit ke depan ya Bapak Ibu bersama saya. Perkenalkan, izin nama saya Puspita Dewi. Saya mendampingi Bapak Ibu selama 6 hari ke depan, selama pendampingan daring dan luring. Semoga kita bisa bersinergi dengan baik. Saya sedikit profil saya bertugas sebagai pengawas madrasah di Jakarta Pusat, Bapak Ibu, dan sebelumnya juga memang menjadi instruktur AKMI, tapi tahun ini Alhamdulillah dipercaya untuk menjadi instruktur nasional. Semoga kedepannya pelatihan ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya Bapak Ibu ya. Mana suaranya Bapak Ibu? Boleh dibuka mikrofonnya, Amin, suaranya. amin, 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 amin. Bisa dibuat, bisa diberikan suara yang meriah, tepuk tangan bahwa Bapak Ibu sudah siap. Tes. Semangat, Bu. Ya. Ya, Bu. Amin, amin. Nah, Bapak Ibu, kita mulai saja ke materi kita yang pertama. Apakah Bapak Ibu ada yang tahu nih materi pertama apa ini Bapak Ibu? Yang tahu? Moderasi, Kak. Moderasi. Moderasi. Toleransi. Hampir ke sana Bapak. Tapi kalau judul materi Toleransi ya, dalam keberagaman. toleransi dalam keberagaman. Betul sekali Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu saya boleh izin share screen ya Bapak Ibu? Monggo, Bu. Ya, silakan, Bu. Iya. Apakah terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Oh, belum ya? Ongoing, Bu. Oke. Sudah sudah, sekarang, Bu. Bu. Sudah. Sudah ya, oke kita Sudah. tunggu ya. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Ya, baik Bapak Ibu, selama 45 menit ke depan kita akan bersama-sama mengupas materi yang pertama ini yaitu toleransi dalam keberagaman. Tentunya Bapak Ibu adalah orang-orang hebat, orang-orang pintar yang materi ini bukan hal yang baru sama sekali, tetapi kita akan adakan penguatan di sini ya Bapak Ibu. Oke. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, materi kali ini yaitu toleransi dalam keberagaman. Ini memiliki dua tujuan, Bapak Ibu. Tujuannya dibagi dalam dua kelompok, yaitu yang pertama adalah tujuan yang disasar untuk pendidik atau guru. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kompetensi pendidik, sehingga diharapkan Bapak Ibu, setelah mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu dapat merencanakan pembelajaran yang sesuai kondisi peserta didik, dapat melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan potensi peserta didik, dapat melaksanakan penilaian pembelajaran yang adil dan komprehensif, serta dapat merefleksi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah. Bagaimana dengan tujuan yang disasar kepada peserta didik? Nah, peserta didik diharapkan nantinya setelah pendidik mengikuti pelatihan ini dapat mengimplementasikannya di madrasah masing-masing sehingga output yang diharapkan dari para peserta didik adalah mereka dapat memahami pijakan teologis dan konsep toleransi dalam keberagaman di lingkungan madrasah. Mereka juga dapat memahami prinsip-prinsip toleransi dalam keberagaman di lingkungan madrasah dan dapat memahami aktualisasi nilai-nilai toleransi dalam keberagaman di lingkungan madrasah. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, toleransi dalam keberagaman ini bisa kita raih melalui apa Bapak Ibu? Yaitu melalui moderasi beragama. Ya, moderasi beragama. Jangan salah menyebut ya Bapak Ibu, menjadi moderasi agama, tetapi moderasi beragama. Dalam
mewujudkan moderasi beragama ini yang nantinya akan pada akhirnya menciptakan toleransi di dalam keberagaman, itu ada 6 ekosistem yang terjalin yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama adalah masyarakat, Bapak Ibu, di mana di sini ada praktik keberagaman, budaya, keluarga, keterlibatan, kepeloporan, perempuan, dan anak muda. Ekosistem yang kedua adalah pendidikan, ya. Ada praktik keberagaman juga, hampir sama dengan di masyarakat. Ekosistem yang ketiga adalah keagamaan. Di sini terlibat pemuka agama, organisasi keagamaan, rumah ibadah, kemudian penyiaran agama, pendidikan agama, dan juga komodifikasi agama. Selanjutnya adalah media, Bapak Ibu. Media juga merupakan ekosistem yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan moderasi beragama ini, yaitu komodifikasi kasus agama, kemudian kemerdekaan berpendapat, distorsi informasi, otoritas keagamaan. Politik adalah ekosistem selanjutnya, praktik politik kekuasaan dan kebangsaan, kemudian populisme, dan tentu saja negara, ya, sebagai grand design dari semua ekosistem ini yang terbesar yang melingkupi kita semua, di mana di sini memerankan ideologi, paradigma konstitusional, kebijakan, program dan layanan, regulasi dan penegakan hukum, desentralisasi sistem ekonomi dan aktor negara. Nah, dari 6 ekosistem moderasi beragama ini, yang manakah yang paling erat kaitannya dengan profesi kita, Bapak Ibu? Ada yang mau menjawab dari 6 ekosistem ini? Di manakah kita paling berperan dengan profesi kita? Pendidikan, Bu. Pendidikan. Ya, betul sekali Bapak Ibu ya. Tadi Pak Ari juga sudah katakan pendidikan yang menjadi lingkungan kita terdekat yang dapat kita lakukan, profesi kita jalankan di lingkungan tersebut. Bicara tentang pendidikan atau bicara tentang madrasah, tapi mengapa Bapak Ibu masih ada muncul kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang menunjukkan sikap intoleransi atau intoleran? Nah, tentu itu ada alasannya atau ada faktor-faktornya. Kita lihat Bapak Ibu, apa itu faktor-faktornya ya? Yang pertama adalah ternyata setelah diteliti, intoleran itu muncul karena para guru kurang mampu mengembangkan proses pembelajaran yang mampu menarik minat dan antusiasme untuk terlibat aktif selama pelajaran yang mengarus utamakan karakteristik peserta didik. Jadi proses pembelajarannya di sini dikemas hanya seakan-akan untuk menuntaskan materi, hanya untuk menuntaskan tanggung jawab sebagai guru, tetapi tidak menjadikan proses pembelajaran